Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman. Kali ini SHB Official akan mengangkat pembahasan yang berjudul Kontroversi Khalifah Al-Mahdi dan Abbasiyah. Sahabat yang beriman, ini kisah tentang Khalifah Abbasiyah ketiga. Nama aslinya Muhammad, bapaknya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah Al-Mansur. Lantas beredar riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Mahdi namanya akan menyerupai namaku Muhammad, dan nama ayahnya sama pula dengan nama ayahku atau Abdullah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam riwayat lain disebutkan pula Al-Mahdi dari keturunan Abbas pamanku. Inilah sebabnya Khalifah ketiga ini diberi gelar Al-Mahdi. Tapi benarkah dia seorang Imam Mahdi? Simak video atau pembahasan secara menyeluruh agar tidak gagal paham atau tidak salah paham. Baik sahabat yang beriman, riwayat pertama di atas dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan dianggap sahih oleh Imam Suyuti. Namun mengenai riwayat kedua di atas dianggap bermasalah karena salah satunya perawinya Muhammad bin Al-Walid, terkenal sebagai tukang pemalsu hadis. Tapi tetap saja kedua riwayat ini ketika dikombinasikan berhasil meletakkan legitimasi politik yang kuat untuk Khalifah Muhammad Al-Mahdi yang menggantikan ayahnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Sahabat yang beriman, dalam serial sebelumnya sudah saya jelaskan rebutan klien di kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menumbangkan dinasti Umayyah. Apakah yang berhak memimpin umat itu keluarga Nabi dari keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau jalur dari Sayyidina Abbas paman Nabi pertama dipercaya di kalangan Syiah, sedangkan pendapat yang kedua dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Sahabat yang beriman, klaim pewaris sah dari keluarga Nabi di kelompok pertama juga terpecah lagi. Apakah jalur keturunan Sayyidina Hazan atau dari jalur keturunan Sayyidina Huzain? Maka muncullah tokoh bernama Muhammad bin Abdullah yang memiliki jalur keturunan sekaligus dari Hazan dan Huzain. Namanya juga pas sesuai dengan riwayat Abu Daud di atas, yaitu seperti nama Nabi dan nama ayah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kalangan Abbasiyah? Tentu ini menjadi pertanyaan. Abbasiyah menolak klaim Syiah di atas, baik Sayyidiyah maupun Imamiyah. Mereka bilang dari riwayat Abu Daud di atas, nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, padahal Syiah Imamiyah percaya nama Imam Mahdi mereka Muhammad bin Hasan. Tidak matching dengan hadis Abu Daud. Kelompok Syiah Imamiyah tentu punya alasan tersendiri menolak riwayat Abu Daud. Tapi ini bukan bahasan kita, akan tidak perlu saya urai lebih jauh lagi sahabat beriman. Penolakan terhadap Muhammad An-Nabs As-Sakiyah yang mengklaim sebagai Imam Mahdi juga dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dengan 3 cara. Yang pertama,
dengan memviralkan riwayat kedua di atas mengenai Imam Mahdi dari jalur keturunan Abbas, paman Nabi. Kedua, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerangi dan membunuh Muhammad an-Nafsakiyah di Madinah seperti saya singgung dalam pembahasan yang banyak yang sudah pernah saya bahas. Khalifah kedua Abbasiyah atau Al-Mansur. Kemudian yang ketiga, sahabat yang beriman, dan ini fokus bahasan kita kali ini, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang aslinya bernama Abdullah dan memiliki anak bernama Muhammad, lantas menggelari anaknya dengan sebutan Al-Mahdi. Dengan kata lain, dia hendak meneguhkan kekuasaan Abbasiyah seolah mengatakan kami punya Al-Mahdi. Itulah penjelasan mengapa Khalifah ketiga Abbasiyah ditinggal dengan sebutan Al-Mahdi atau dipanggil dengan sebutan Al-Mahdi. Dalam Makatil At-Talibin, Abul Farad Isfahani menceritakan bagaimana Abu Ja'far al-Mansur dengan cerdik mendapat dukungan politik kekuasaan yang solid setelah menggelari anaknya dengan Al-Mahdi. Jangan lupa ada satu riwayat lagi dari Abu Daud, hadis nomor 3739 yang mengatakan menjelang datangnya Imam Mahdi akan keluar seorang laki-laki bernama Mansur yang memperkokoh keluarga Muhammad sebagaimana bangsa Quraisy memperkokoh Rasulullah, dan karenanya wajib atas setiap mukmin untuk memenuhi seruannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Anda boleh saja bertanya, membaca riwayat semacam ini, apakah sama-sama nama Mansur di riwayat ini dengan Khalifah al-Mansur, ataukah ini hanya riwayat yang dibuat-buat saja oleh pendukung kekhalifahan Abbasiyah untuk melegitimasi kekuasaan mereka? Al-Hafiz al-Mudrisi, ahli hadis terkemuka, mengatakan riwayat Mansur di atas ini lemah takbirnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Khalifah Al-Mahdi berkuasa sekitar 10 tahun. Dia menggalakkan program penulisan kitab ilmu pengetahuan, meneruskan kebijakan ayahnya, namun dia sangat keras terhadap orang zindik, yaitu aliran yang pada masa itu mencampur adukan ajaran Islam dengan Zoroaster. Kaum zindik ini dikejar dan dibunuh. Misalnya, sahabat yang beriman, contohnya tokoh Hasim bin Hakim yang dikenal dengan Al-Mukannah yang menutupi wajahnya akibat cacat. Dia menganggap dirinya sebagai nabi dari Khurasan. Dia dikepung oleh pasukan Al-Mahdi sehingga konon dia melakukan bunuh diri massal bersama pengikutnya dengan cara membakar diri. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, kebijakan Al-Mahdi yang pro ilmu pengetahuan juga didukung oleh penemuan kertas dari Cina sebelumnya yang digunakan untuk papirus dari Mesir. Sejak penemuan kertas, kota Baghdad menjadi ramai dengan pabrik kertas yang digunakan sebagai bahan untuk menulis kitab. Ternyata ada juga kontribusi peradaban Cina terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sahabat yang beriman, Al-Mahdi juga membangun jaringan pos antara Irak dan Hijaz. Ini membuat komunikasi antar kota menjadi lebih terjalin, tidak lagi mengandalkan utusan atau melempar burung dengan pesang diikat di kaki burung. Sayang, pada masa itu belum ada yang namanya teknologi canggih, atau yang kita sering pakai adalah WhatsApp ataupun SMS pendek. Baiklah sahabat yang beriman, Al-Mahdi juga pecinta seni. Banyak sekali berbagai syair yang tumbuh pesat pada masanya, dan sebagian diulas oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa. Al-Mahdi bisa sangat royal, memberikan berbagai hadiah jikalau ada pihak yang membacakan syair indah memuji-muji dirinya dan kekuasaannya. Namun ada saja ulama yang berusaha mengambil hati Al-Mahdi atau Giyats bin Ibrahim membaca hadis Nabi. Tidak ada perlombaan kecuali dalam panahan dan balap kuda. Namun Giyats menambahkan sendiri
juga perlombaan merpati. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Mahdi terkenal senang dengan burung merpati. Al-Mahdi bangkit dari kursinya dan mengatakan, Anda bohong, namun tetap saja Giyats diberi hadiah 10.000 dirham. Mudahnya mendapat hadiah meski harus memalsukan hadis. Kali ini nggak usah tarik yang miris. Boleh dibilang masa Al-Mahdi ini sebagai pengantar akan kejayaan atau masa emas dari dinasti Abbasiyah, seperti akan dibahas dalam kisah-kisah yang akan saya bahas berikutnya. Baiklah sahabat yang beriman, kemudian posisi khalifah menjadi agung dan berjarak dengan rakyat serta rukukuh secara spiritual. Posisi wazir menjadi sangat menguat, namun bukan berarti Al-Mahdi lepas tangan begitu saja. Dia sempat memecat wasirnya dan bernama Yakub bin Daud karena tidak menaati perintahnya. Dari jalur suksesi, Al-Mahdi menunjuk kedua anaknya Musa dan Harun sebagai penerusnya. Kekuasaan menjadi milik keluarga semata. Al-Mahdi wafat karena diracun oleh budak perempuannya. Ini juga salah satu karakter Imam Mahdi, yaitu sangat mudah terpikat dengan kecantikan atau pesona. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian gimana menurut sahabat-sahabatku dimanapun berada? Ada versi lain yang disebutkan juga Imam Tabari bahwa Al-Mahdi wafat karena diseruduk kuda saat sedang berburu. Entah versi mana yang benar. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemunculannya belum bisa kita pastikan. Hanya kontroversi pendapat, kontroversi Khalifah Al-Mahdi dan Abbasiyah ini hanya merupakan dasar. Kita tidak bisa mengambil patokan bahwasanya Imam Mahdi itu seperti ini, Imam Mahdi itu keturunan dari ini. Semua itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat yang beragama, yang berilmu dan beragama Islam, yang perlu kita tingkatkan adalah ibadah kita, amalan kita, kebaikan kita sesama umat manusia. Persoalan mengenai kemunculan Imam Mahdi, kedatangannya, serta kontroversi yang sudah saya bahas ini hanya sebuah referensi agar bisa menambah pengetahuan tentang Al-Mahdi. Demikianlah pembahasan kali ini tentang kontroversi Khalifah Al-Mahdi dan Abbasiyah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama, kebenaran, kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.